Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian kita pada malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Balad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar radio Best FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Kemudian para pendengar radio-radio dakwah lainnya dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada hari ini 18 Rabiul Awal 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Desember 2017 kita masih bisa melanjutkan pembahasan tentang ayat yang ke-17 dari surat Al-Balad. Ini adalah pertemuan yang ketiga kita membahas ayat yang ke-17. InsyaAllah ini adalah pertemuan terakhir dari ayat yang ke-17. Sehingga pada pertemuan yang akan datang kita akan berpindah ke ayat yang ke-18 insyaAllah. Yaitu pembahasan tentang akhir dari ayat ke-17. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri terus wa tawasaw bil marhamah. Jadi malam ini kita akan membahas tentang ayat wa tawasaw bil marhamah. Artinya serta saling berpesan untuk marhamah. Saling berpesan untuk marhamah. Apa arti dari marhamah? Sekurang-kurangnya ada dua penafsiran yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama, marhamah itu adalah saling berkasih sayang. Apa? Saling berkasih sayang. Penafsiran yang kedua, maknanya adalah menjalankan hal-hal yang mendatangkan kasih sayang Allah. Apa yang kedua? Menjalankan hal-hal yang mendatangkan kasih sayang Allah. Yang pertama, saling berkasih sayang. Yang kedua, menjalankan hal-hal yang mendatangkan kasih sayang Allah. Yang pertama, kata para ulama, marhamah itu adalah saling berkasih sayang. Karena memang Islam itu adalah agama kasih sayang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami utus engkau. Tidaklah kami utus engkau. Siapa kami dan siapa engkau? Kami adalah Allah, engkau adalah Muhammad SAW. Jadi tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin. Rahmat buat alam semesta. Apa rahmat? Kasih sayang. Kasih sayang. Ini Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 107.
Jadi tujuan Nabi kita Muhammad SAW diutus ke muka bumi adalah untuk menyebarkan kasih sayang. Itu dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Islam itu agama kasih sayang. Hadis Rasul SAW pun menyebutkan hal yang serupa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang penyayang akan disayang oleh Allah. Orang-orang penyayang akan disayang oleh Allah. Irhamu man fil ard. Sayangilah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Niscaya kalian akan disayang yang di langit. Jadi kalau ingin mendapatkan kasih sayang dari yang di langit, maka sayangilah yang di bumi. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Sayangilah yang di bumi. Siapa? Muslim? Atau semua? Semua itu siapa? Termasuk binatang? Anjing? 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 Termasuk? Ya. Karena anjing tinggalnya di bumi. Apa anjing tinggalnya di Pluto? Tinggalnya di bumi. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bercerita tentang seseorang yang sedang berjalan di padang pasir. Dan orang ini mengalami kehausan yang dahsyat. Di tengah-tengah kehausan itu, tahu-tahu dia menemukan sebuah sumur. Pucuk dicinta, ulam ditiba. Sedang haus-hausnya nemu sumur. Maka dia pun buru-buru untuk ngambil air dari sumur tersebut. Dan kemungkinan sumurnya ini tidak terlalu dalam. Karena diceritakan dalam hadis itu orang tersebut nyemplung sumur. Jadi kalau nyemplung sumur kira-kira yang masih cetek lah, dangkal. Kalau kayak sumur di Purbalingga kayaknya sudah ya nggak balik lagi. Nyemplung di sumur kemudian dia minum. Ketika dia keluar selesai minum, فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ. Ketika dia keluar dari sumur, tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing yang sedang makan tanah yang lembab. Saking hausnya. Nggak ada air, yang ada adalah tanah. Tanah yang ada di sekeliling sumur. Dan biasanya tanah di sekeliling sumur itu lembab, becek. Karena dia nggak dapat air, maka dia makan tanah. Maka orang ini pun mengatakan, laqad balagha hadzal kalba minal 'atashi mithlu alladhi kana balagha minni. Orang ini komentar, anjing ini telah mengalami kehausan seperti kehausan yang telah aku alami barusan. Dia sudah merasa tadi super haus. Ketika melihat ada anjing seperti itu, maka dia pun merasa bahwa ini mirip seperti hausnya aku tadi. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبِ. Maka ketika dia melihat anjing ini kehausan seperti dia mengalami, maka dia pun turun lagi. Kemana? Ke sumur.
Gak ada ember. Bagaimana dia mengambil air tersebut? Dia punya sepatu, punya khuf, semacam kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Ya sepatulah kira-kira mirip-mirip kayak gitu. Maka dia pun turun. Dia isi sepatunya itu dengan air. Terus meganginya gimana? Sedangkan kedua tangannya dia pakai untuk naik. Dia gigit itu sepatu. Dengan mulutnya. Dia bawa sepatu itu dengan mulutnya. Kemudian dia naik. Lalu setelah sampai di atas, air yang ada di sepatu itu dia julurkan kepada si anjing yang sedang kehausan. Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Maka Allah pun berterima kasih. Allah berterima kasih kepada orang tersebut dan Allah ampuni dosanya. Sahabat yang mendengar cerita itu mereka heran. Dan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, wa inna lana fi hadhil bahaimi ajra. Wahai Rasul, ketika kita kasih sesuatu, makanan atau minuman kepada binatang, apakah kita dapat pahala? Mereka heran. Masa ngasih anjing dapat, bukan hanya dapat pahala, diampuni dosanya, Allah berterima kasih kepada dia. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyampaikan sebuah kaidah penting buat kita semua. Fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Setiap engkau berbuat baik kepada makhluk hidup, maka engkau akan mendapat. Inilah luar biasanya ajaran kasih sayang di dalam agama kita. Maka ketika ada orang kelaparan, dia mau mati, gak perlu ditanya, kamu agamanya apa? Setelah dijawab Islam, ormasnya apa? Kan mumet, mati disit engkau. Berbuat baiklah kepada orang lain. Bahkan sampai kepada binatang. Anda bisa bayangkan, seandainya kita disuruh berbuat baik, berbelas kasih kepada anjing, apalagi kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa? Orang tua. Siapa? Anak dan istri. Kalau seandainya Islam mengajarkan kita untuk berbelas kasih kepada seekor anjing, apalagi kepada ayah dan ibu kita. Jangan heran ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang pemuda, Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku baiki? Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku sayangi? Pertanyaannya tentang manusia yang paling berhak. Bukan berarti bahwa yang lainnya itu tidak berhak. Jangan sampai disalah pahami. Orang ini sedang bertanya, kalau seandainya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 manusia. Dari 10 manusia ini semuanya punya hak untuk kita baiki. Tapi yang paling besar haknya siapa dari 10 ini? Maka Nabi SAW pun mengatakan ummak. Apa ummak? Ibumu. Jadi yang paling berhak untuk kita sopan santuni,
yang paling berhak untuk kita tutur kata lembuti, yang paling berhak untuk kita unggah-ungguhi, siapa? Ibumu. Bukan bosmu, bukan kepala sekolahmu, bukan atasanmu, bukan komandanmu. Siapa? Ibumu. Maka orang ini pun penasaran, pengen tahu siapa lagi wahai Rasul. Maka Nabi SAW menjawab, ummak, ibumu. Ibumu, ini pesan dari Nabi SAW. Kenapa kita bisa lembut dengan kepala sekolah, bisa lembut dengan rekan kerja, bisa lembut dengan teman bisnis, tapi nggak bisa lembut sama ibu? Kenapa ketika kita ngobrol dengan pejabat, ketika kita berkomunikasi dengan pejabat, kita nggak berani ngobrol sambil pegang HP? Saat kita bicara dengan ibu kita, kenapa mata kita lebih sering melihat kepada HP? Mana sopan santunnya? Pejabat itu ngasih apa toh? Apa jasanya dia sama kita? Lah ibu kita. Antara hidup dengan mati. Demi untuk melahirkan kita. Demi untuk merawat kita. Maka orang ini penasaran, bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Thumma man ya Rasulullah? Terus siapa lagi wahai Rasul? Ummak. Ibumu. Apa maksud Nabi SAW mengulang-ulang sampai berapa kali? 3 kali. Apa maksudnya? Memberitahukan bahwa hak ibu adalah hak yang paling besar setelah haknya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian yang keempatnya, thumma man. Baru kemudian Nabi SAW mengatakan, thumma abuk. Baru kemudian yang keempatnya siapa? Bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka berkasih sayang kepada sesama, yang paling berhak adalah orang tua kita. Terus siapa lagi Ustaz? Anak dan istri kita. Suami kepada anak dan istrinya, ibu kepada siapa? Suami dan anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada anak dan istrinya. Jadi kalau pengen tahu orang yang akhlaknya mulia, bukan orang yang sopan kepada temannya, kepada atasannya, kepada dosennya, tapi kepada anak dan istrinya. Kenapa kok kebaikan kepada anak dan istri dijadikan barometer oleh Nabi kita Muhammad SAW? Kenapa kira-kira? Kenapa bukan yang paling baik kepada rekan kerjanya, yang paling baik kepada teman bisnisnya? Kenapa kok yang paling baik kepada anak dan istrinya? Kenapa kira-kira? Paling dekat. Ada yang lain? Paling sering bertemu. Bagus. Ada yang lain? Apa? Tidak bisa disetting. Bagus. Kita bekerja berapa jam? Berapa jam? 8 jam. Satu hari berapa jam? 24 jam. Berarti 24 dikurangi 8 berapa? 16. 16 di mana? Di rumah. Orang 8 jam bersandiwara. Bisa? 8 jam bersandiwara menjadi manusia yang sopan, yang santun, yang lembut. Bisa? Bisa.
8 jam ora apa-apa. Sing penting gajine akeh. Tapi orang disuruh sandiwara berapa tadi? 16 jam. Sulit atau gampang? Sulit. Maka di rumah itulah akan ketahuan watak aslinya seseorang. Jadi kalau pengen tahu watak aslinya seseorang, bukan ditanya bagaimana dia di kantor, tapi bagaimana dia di rumah. Sulit seseorang bersandiwara selama 16 jam. Apalagi yang kerjanya di luar cuma sebentar, lebih banyak di mana? Di rumah. Apalagi orang yang kerjanya di rumah. Kan banyak sekarang. Jualan online. Itu kerjanya di mana? Di rumah. Dia bisa 24 jam berada di rumahnya. Gak perlu keluar-keluar. Paling keluar ngirim barang. Setelah itu balik lagi ke rumah. Kalau misalnya dia bisa berbuat baik di rumahnya, bisa lembut kepada anak dan istrinya, maka itu ukuran kebaikan seseorang. Satu. Yang kedua kata para ulama kita, kenapa kok akhlak kepada istri itu dijadikan sebagai ukuran kebaikan seseorang? Karena biasanya di tempat kerja kebanyakan orang jadi atasan atau bawahan. Kebanyakan orang di tempat kerja jadi atasan atau bawahan? Ya kebanyakan bawahan, masa semuanya atasan? Ya enggak mungkin tuh. Bos kan satu, sisanya ribuan bawahan. Kalau suami, bapak di rumah jadi atasan apa bawahan? Atasan. Dia di kantor bertutur kata halus, berperilaku baik, karena dia sebagai bawahan. Macam-macam? Cutat, pecat, potong gaji, sunat. Gaji maksudnya. Mau gak mau dia harus bertutur kata santun, harus disiplin, harus berdedikasi tinggi karena dia posisinya di bawahan. Kalau di rumah, rata-rata dari kita atasan. Kalau sebagai atasan bisa berbuat baik kepada bawahannya, kepada anak dan istrinya, berarti orang ini betul-betul baik. Dan baiknya asli. Pakai shot. Asli bawaan. Bukan baik sandiwara. Makanya enggak usah terkagum-kagum ketika ngelihat sinetron. Ya. Ya Allah, andaikan suamiku kayak artis anu. Aduh. Yang ibu-ibu juga sama. Yang bapak-bapak juga sama. Andaikan istriku kayak artis fulanah. Yang taat, patuh. Yang tutur katanya lembut. Kata siapa? Neng film. Film dipercaya. Itu semuanya settingan. Akan ketahuan aslinya di mana? Di rumah. Wah, bojoku jadi orang ayu ya. Kayak siapa? Kayak bintang film anu. Lawang dandan. Itu kerjaannya itu dandan. Ya. Dan dia punya tukang make up berapa? Dan dia menghabiskan berjam-jam untuk dandan di depan kaca. Jenengan mau istrinya berjam-jam dandan? Si masak siapa? Si ngumbahi siapa? Si ganti popok siapa? Siapa? Bojoku mambu sangit. Lho wong masak orang mambu sangit sih kepriwe? Kalau seandainya Islam mengajarkan kasih sayang kepada binatang, apalagi kepada siapa?
orang-orang yang terdekat dengan kita. Ini penafsiran yang pertama. Apa penafsiran yang pertama? Saling berkasih sayang dengan sesama. Penafsiran yang kedua, kata para ulama, maksud dari marhamah adalah menjalankan hal-hal yang mendatangkan kasih sayang Allah. Bismillah. Pertanyaan berikutnya, apakah hal-hal yang mendatangkan kasih sayang Allah? Atau dengan kata lain, bagaimana supaya kita disayang oleh Allah? Apa yang harus kita lakukan? Apa? Bagus. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71. Surat apa? At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd." Kaum mukminin dan kaum mukminah mereka saling menyayangi sesama mereka. Sifat mereka apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Apa artinya? Amar ma'ruf, nahi munkar. Napa amar ma'ruf nahi munkar? Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ngajak sholat, mengingatkan orang yang tidak berjilbab. Ngajak ngaji, mengingatkan orang yang beli togel. Itu namanya amar ma'ruf, nahi munkar. Wa yuqimunas salata, dan mereka juga menegakkan salat. Amar ma'ruf nahi munkar. Perintah Allah atau bukan? Perintah Allah. Menegakkan salat, perintah Allah atau bukan? Perintah Allah. Wa yu'tunaz zakata, dan mereka juga mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki. Wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini kesimpulannya di belakang. Jadi kaum mukminin adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah dijalankan, apa kata Rasul SAW dijalankan. Apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, apa yang dilarang oleh Rasul SAW ditinggalkan. Apa ganjarannya? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka adalah orang-orang yang akan disayang oleh Allah. Jadi kalau ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, jalankan apa yang ada di depan tadi. Apa saja tadi? Amar ma'ruf, nahi munkar. Terus salat, terus zakat, terus taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini orang-orang yang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mendapatkan kasih sayang Allah butuh perjuangan? Butuh perjuangan. Terus untungnya apa Ustaz? Kalau sudah disayang oleh Allah. Kalau sudah disayang oleh Allah, maka seluruh makhluk akan ikut menyayangi. Di dalam surat yang lain, surat Maryam ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan orang-orang tersebut disayang oleh seluruh manusia. Disayang oleh para hamba-hambanya. Teknisnya bagaimana Ustaz? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, innallaha ila ahabba 'abdan da'a Jibril faqal. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seseorang, maka Allah akan panggil malaikat Jibril. Allah berfirman kepada malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Aku, kata Allah,
sudah mencintai si fulan, maka kamu harus cintai dia. Sudah dicintai Allah, dicintai sama siapa? Malaikat Jibril. Begitu malaikat Jibril mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai fulan, maka malaikat Jibril pun memanggil penghuni langit. Siapa penghuni langit? Para malaikat. Pinten jumlahe? Wallahu a'lam. Yang tahu jumlahnya cuma Allah. Apa kata malaikat Jibril kepada penghuni langit? Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencintai si fulan, maka kalian semuanya harus mencintai si fulan. Patuh mereka semuanya? Langsung. Malaikat itu enggak pakai nanti, enggak pakai lama, GPL. Ya. Enggak pakai nanti, enggak pakai lama malaikat. Gak banyak protes. Apa kata Allah, apa kata Rasul SAW, apa kata malaikat Jibril, mereka langsung patuhi. Ya. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka si fulan itu dicintai oleh seluruh penghuni langit. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Sudah dicintai Allah. Terus dicintai malaikat Jibril. Terus dicintai seluruh penghuni langit. Tinggal penghuni bumi. Apa kata Nabi SAW? Maka kemudian dia, si fulan ini, Allah jadikan bisa diterima, disegani, disayangi oleh penghuni bumi. Jadi kalau pengen mendapatkan kasih sayang, disayang, disegani oleh penghuni langit dan penghuni bumi, caranya bagaimana? Taat Allah, taat Rasul SAW. Bukan petantang petenteng, ya. Bukan berpenampilan serem supaya ditakuti, disegani, bukan. Akan tetapi jalankan perintah Allah yang kaitannya dengan hablum minallah, dan jalankan perintah Allah yang kaitannya hablum minan nas. Terus kebalikannya, itu kalau Allah cinta kepada si fulan. Bagaimana kalau misalnya Allah benci? Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril fayaqul. Ketika Allah Subhanahu wa taala marah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala marah, membenci seorang hambanya, maka dia pun memanggil malaikat Jibril. Inni ubghidhu fulanan fa'abghidhu. Jibril, aku benci kepada fulan, kamu harus benci kepada dia. Patuh, manut. Maka begitu Jibril membenci si fulan, maka Jibril pun memanggil seluruh penghuni langit. Innallaha yubghidhu fulanan fa'abghidhuh. Wahai para penghuni langit, Allah sudah benci kepada fulan, maka kalian semua harus benci kepada fulan. Patuh, semuanya membenci fulan. Dibenci Allah, dibenci Jibril, dibenci seluruh malaikat. Thumma tudau lahul baghdha'u fil ard. Tidak cukup sampai di situ. Kemudian orang tersebut dibenci oleh seluruh penghuni bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang kita supaya disegani, supaya dihormati oleh masyarakat sekeliling kita, sering kita melanggar aturan Allah. Bu, kok nggak pakai jilbab? Ya, nanti saya dikucilkan oleh
masyarakat sekeliling saya. Pak, kenapa kok nggak ngaji ke sana? Wah, kalau ngaji ke sana nanti saya dibilang macam-macam sama masyarakat. Gak mau ngaji, gak mau jilbaban, supaya disegani, supaya dihormati, supaya disayangi. Dia lupa bahwa hati manusia yang pegang siapa? Allah. Jangan tinggalkan ajaran agama untuk mencari ridhonya manusia. Justru sebaliknya, kalau ingin disayang oleh orang lain, ingin dihormati oleh orang lain, ingin disegani oleh orang lain, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Saat itulah kita akan disayang oleh Allah. Dan perhatikan baik-baik, menjalankan perintah Allah bukan yang kaitannya hanya hablum minallah saja, salat, puasa, bukan hanya itu. Termasuk hablum minannas. Jadi jangan sampai pokoknya kalau pengen disayang Allah, disayang manusia, sholat. Terus peduli sama tetangga, lah sing penting sholat. Enggak. Termasuk sayang kepada orang lain. Senyum kepada orang lain. Membantu orang lain. Ini namanya menjalankan perintah Allah. Kan ada orang heran. Masa sih dengan sholat kita disayang Allah? Bukan hanya masa sih dengan sholat kita disayang Allah dan disayang manusia. Bukan hanya sholat, termasuk berbuat baik kepada tetangga. Membantu orang lain. Sekarang yang kita sering sampai lihat di lapangan, adanya ketimpangan. Masya Allah hablum minallahnya. Kaji ping kopang, kabeh. Ping pitu Masya Allah haji ini. Ya. Akan tetapi kalau sama tetangga, pelit. Ini namanya kaji medit. Ya. Gak cukup hanya sekedar hablum minallah, harus hablum minannas. Dan juga gak cukup hablum minannas. Pak, jadi buatan sholat lah, sing penting serawung karo tanggane. Gak cukup. Harus hablum minallah, hablum minannas. Wa tawasau bil marhamah. Dua penafsiran kita bawakan tadi. Yang pertama apa? Saling berkasih sayang. Yang kedua, menjalankan hal-hal yang mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah, alhamdulillah, dan berterima kasih kepada jamaah sekalian. Karena kemarin alhamdulillah acara kerja bakti pengecoran berjalan dengan lancar dan sukses, alhamdulillah. Dimulai jam 7 pagi, selesai jam 6 sore. Dit azan rampung. Masya Allah ya. Dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Alhamdulillah waktunya sholat berhenti. Alhamdulillah ibu-ibu juga enggak kalah semangatnya. Ya, sampai sebagian bapak-bapak berkat. Ya, sebagian, enggak semuanya. Terutama yang pulangnya belakangan. Pulang duluan masa berkat. Yang pulang belakangan itu yang berkat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita semuanya. Dan tunggu pengumuman berikutnya. Paling 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi insyaAllah. Terima kasih. Yang kemarin belum berkesempatan untuk hadir, masih ada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.